Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sudah seberapa jauh perjalanan yang kita lalui, yang kita lewati dalam kehidupan ini? Saudaraku, sejauh itu pula kasih dan kuasa Tuhan yang menyertai kita. Jangan pernah merasa sendirian, sebab Tuhan setia, Dia menyertai kita sampai akhir hidup kita. Haleluya. Kasih setia Tuhan bagi orang percaya. Ini tema renungan kita dan merupakan bagian yang kedua. Nats firman Tuhan dari kitab Ratapan, kembali dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 21 hingga 23. Demikian firman Tuhan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Puji Tuhan. Saudaraku, Nabi Yeremia merupakan saksi mata yang melihat langsung kehancuran dan kengerian yang dialami oleh bangsa Yehuda karena Nebukadnezar Raja Babel datang menyerang mereka dan mengangkut orang-orang Yehuda ke tanah pembuangan di Babel. Saudara-saudara, di tengah kehancuran yang dialami oleh bangsa Yehuda, Yeremia masih melihat bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan, rahmat Tuhan tak pernah habis-habisnya. Yeremia masih memiliki harapan bahwa di tengah-tengah kehancuran yang dialami oleh bangsa Yehuda, Tuhan masih mengasihi mereka. Tuhan masih setia kepada bangsa Israel. Saudaraku, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Saya percaya kita sudah mengalami keajaiban di dalam Tuhan. Kita sudah mengalami pertolongan Tuhan di tengah-tengah kehidupan, kesulitan, tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Apakah wujud kesetiaan Tuhan kepada kita, umatnya? Yang kedua, setelah yang pertama, Tuhan ada beserta dengan kita sepanjang hidup kita. Dan yang kedua, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Saya yakin dalam kita mengiring Tuhan, tidak selamanya kita dapat bertahan untuk hidup benar di mata Tuhan. Karena masalah-masalah yang kita hadapi itu bisa mendorong kita sehingga kita menyimpang dari jalan Tuhan. Karena godaan dan tawaran itu bisa membuat kita jatuh dalam dosa dan kejahatan. Bahkan karena perbuatan dan niat-niat jahat di dalam hati kita seringkali melukai hati Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan menolak kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya? Apakah Tuhan meninggalkan dan melupakan kita? Tidak. Dia tetap setia dan kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Tetapi saudara-saudara, di dalam kita mengalami kehidupan yang seperti tadi yang saya ceritakan, Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya. Tuhan bisa menegur bahkan menghajar kita
lewat persoalan, lewat masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi saudara-saudara, ada maksud Tuhan di dalamnya, supaya kita kembali dan berbalik kepada Tuhan. Sekali lagi, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah oleh keadaan kita. Sekalipun kamu tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkali dirinya. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Namun saudara-saudara, hati-hati memaknai ayat ini. Seolah-olah ayat ini melegitimasi kita untuk hidup semau kita, untuk kita bisa berbuat jahat dan berbuat dosa. Hati-hati memaknai, seolah ayat ini membiarkan kita untuk hidup seperti keadaan kita seperti sekarang ini, dan kita hidup seterusnya dengan keadaan yang seperti itu. Misalnya dulu kita main judi, sekarang pun kita masih main judi. Alasannya saya masih lemah sebagai orang Kristen, saya belum kuat, maka kita kembali lagi berjudi. Dan kita mengklaim kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Atau mungkin dulu kita masih benci orang, sekarang juga masih. Kita berkata, saya belum kuat, Tuhan kan masih maklum lah. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dulu kalau ada masalah, kita tinggalin ibadah, kita tinggalin pelayanan, dan kita berkata, saya kan masih manusia, masih hidup di dunia. Ya kalau ada masalah, ada pergumulan, kita tarik diri dulu dari ibadah, dari pelayanan. Ya Tuhan kan maklum karena saya belum kuat. Selama kita masih di dunia, kita masih bisa mengalami hal-hal yang seperti itu. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah kasih setia Tuhan yang dimaksud seperti demikian? Tuhan maklum dengan perbuatan kita. Apakah Tuhan mau dengan hidup yang seperti itu? Tidak. Tuhan merindukan kita anak-anaknya untuk mengalami hidup yang berubah, untuk mengalami hidup yang lebih baik, mengalami pertobatan, mengalami perubahan-perubahan dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru, meninggalkan segala tabiat-tabiat daging, tabiat-tabiat duniawi, dan kita mau hidup benar di mata Tuhan. Tuhan merindukan kita demikian. Artinya setiap orang percaya harus mengalami hidup yang baru, yang selalu dibaharui dari sehari ke sehari. Harus mengalami hidup yang dinamis, harus mengalami hidup yang bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Sekali lagi, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, bukan dalam pemaknaan bahwa kita masih bisa ya hidup dalam dosa, kita masih bisa melakukannya seperti orang-orang dunia. Kita kan masih manusia lemah, Tuhan maklum. Tidak dalam pemaknaan seperti itu. Saudara, kasih Tuhan diberikan berlimpah-limpah buat kita. Tapi sadarilah bahwa di dalam kasih ada teguran, ada cambukan kalau kita tidak mau hidup seturut kehendaknya.
Firman Tuhan berkata, barang siapa kukasihi dan kutegur, ia kuhajar. Orang Israel, mereka dikasihi Tuhan. Karena Tuhan mengasihi mereka, maka Tuhan menghajar, membiarkan Nebukadnezar memerangi mereka dan mengangkut mereka ke pembuangan. Di dalam kasih Tuhan ada teguran, ada hajaran. Tapi bukan untuk selamanya kita di dalam hajaran itu. Itu hanya sementara waktu untuk membuat kita berbalik, bertobat dari kondisi itu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Artinya Tuhan masih menerima kita, anak-anaknya. Kita bukan anak gampangan. Kita anak-anak sejati, dan itu kehendak kemauan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal yang terbaik menurut maksud Tuhan, menurut pandangan Tuhan. Tuhan akan mengejar kita ketika kita lari. Tuhan akan menunggu sampai kita kembali kepada Dia, sebab Dia Bapa yang setia, yang menunggu setiap anak-anaknya untuk kembali kepada Dia. Saudaraku, di dalam Tuhan, kasih setia Tuhan selalu tersedia bagi kita. Kasih setia Tuhan menuntun kita untuk kita hidup benar dan hidup seturut kehendak Tuhan. Tetapi jika kita berdosa, jika kita jatuh dan melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan, kasih setia Tuhan masih tersedia bagi kita. Ketika kita berbalik, Dia menerima kita sebagai anak-anaknya. Saudara, jadilah menjadi anak Tuhan yang setia dan yang tetap berdiri teguh di tengah-tengah keadaan apapun itu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.